Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sore hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan juga mungkin ada yang beribadah secara online. Tapi biarlah kita mau tetap terus setia mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur Tuhan. Buat segala kebaikan dan anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan sore hari ini kami boleh ada itu semua karena kebaikan-Mu, karena kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Khususnya umat-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan mari sore hari ini Tuhan kami rindukan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Melawat setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan mujizat-Mu akan Kau nyatakan bagi tempat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan boleh pulang dengan kesembuhan Bapa. Yang susah Engkau akan hiburkan, yang lemah akan Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Mari ya Bapa, hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Bahkan Kau yang termanis dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia. Dia lalalala Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sore hari ini Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Sore hari ini Kau yang layak disembah. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Naikkan ucapan syukurmu pada sore hari ini. Dia Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara Yesus. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Glory bagi-Mu. Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kami perlukan. Hadirat-Mu Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang besar. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yesus yang disembah. Yesus yang disanjungi. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Terus sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita sore hari ini. Dia begitu mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Shikarararararararara. Terus naikkan ucapan syukurmu di hadapannya. Kita percaya bahwa sore hari ini kita boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena cintanya. Shikararararaya, shikararararara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Mungkin di situasi yang buruk Tuhan, tapi kami percaya Allah selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat kedua tangan kita. Sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Terima kasih Tuhan.
terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Dialah yang layak terima pujian. Angkat suaramu, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Dengan selesai kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan semua katakan, amin. Tuhan Raja Maha Besar, ya. Mari datang menyembah Dia. Sekali katakan, Tuhan Raja Maha Besar.
Jemaat duduk kembali. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kekuatan daripada-Mu Tuhan, kami boleh ada sore hari ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, Haleluya. namun karena firman-Mu Oh, yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. karena firman-Mu Tiada pernah berubah. Haleluya. namun karena firman-Mu Amin. tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh memuji Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami merasakan suasana keintiman bersama, ibadah, persekutuan, koinonia yang luar biasa. Sudah lama kami Tuhan merindukan suasana seperti ini. Dan kami boleh menikmati pada sore hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Berkati saudara-saudara kami yang ada di dalam gedung gereja ini Tuhan. Supaya hati kami boleh berkobar-kobar karena sentuhan kasih Allah.
Demikian saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang terhalang untuk beribadah karena aturan. Tuhan, sentuh hati mereka juga, supaya mereka juga boleh bersuka cita Tuhan di dalam ibadah, sekalipun mereka ada di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau bisa hadir di mana saja. Engkau hadir di hati kami, Engkau hadir di hidup kami, di mana saja kami berada. Entah kami ada di gereja, entah kami ada di rumah. Engkau rangkuh kami, Engkau rangkul kami, Engkau penuhi kami dengan sukacita surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah di dalam nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, supaya hamba boleh nyampaikan dengan sederhana, dengan singkat Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah. Dan mari Allah Roh Kudus, tolong kami Tuhan, tolong jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti arti dari firman-Mu. Terima kasih Yesus, bimbing kami pada sore hari ini. Biar firman Allah memberi kekuatan yang pasti kepada kami, semangat yang baru. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberi tema pada sore hari ini dalam lindungan Allah. Bapak Ibu sudah melihat di dalam grup GBI, info GBI, dalam lindungan Allah. Saya merasa perlu untuk menyampaikan ini supaya kita bisa kembali kepada firman Allah, kita boleh mengerti yang benar menurut firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa sikap orang-orang dalam menghadapi pandemik virus ya COVID-19 ini. Ada beberapa sikap. Jadi orang-orang itu berbeda-beda menghadapi pandemi yang sekarang kita alami. Ada orang yang acuh tak acuh. Ini saya lihat khususnya di Indonesia. Makanya di Indonesia ini ada kemungkinan bisa lama ini. Karena sikap masyarakat yang acuh tak acuh. Karena masyarakat Indonesia itu cenderung untuk memberontak. Coba kita lihat aja. Naik motor harus pakai helm. Coba Bapak Ibu ada di pinggir jalan, coba lihat itu. Jangan lama-lama. 15 menit aja saudara ada di situ. Saudara bisa lihat berapa orang yang tidak pakai helm. Pada peraturannya naik motor harus pakai helm. Tapi itulah masyarakat kita. Pada waktu timbul aturan, ya harus pakai masker. Lihat berapa banyak orang yang keluar tidak pakai masker. Jadi sikap seperti ini itu timbul. Di sini masyarakat lebih takut kepada manusia daripada takut kepada dirinya dan takut kepada Allah. Jadi dirinya ini tidak dibentuk untuk menjadi baik, tapi lihat ada polisi atau tidak. Kalau nggak ada polisi, kan nggak mungkin aku ditilang. Jadi mereka melanggar aturan karena tidak ada polisi. Ya, sudah ada tanda nggak boleh masuk, toleh, aman toh, masuk aja, kan nggak ada polisi. Jadi mereka takut kalau ada polisi. Itu yang terjadi. Dan menghadapi pandemik yang sekarang terjadi, banyak masyarakat yang sikapnya seperti ini Bapak Ibu. Tidak taat pada protokol. Padahal saya bicara agak kasar. Saya juga kadang-kadang kasar ngomong di lingkungan saya. Kalau kita punya otak, seharusnya kita taat. Apalagi di lingkungan sekolah. Sekolah itu kan orang intelek.
Loh sudah ngerti loh menurut ilmu kedokteran seperti ini, tapi dilanggar. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi ada orang-orang yang acuh tak acuh, tidak mengikuti protokol. Saudara, di Surabaya Bapak Ibu yang namanya warkop, kafe, itu malam full. Apalagi pada masa-masa sekolah, pada masa-masa kuliah. Karena mereka akan menyediakan wifi. Lah mahasiswa ini perlu wifi karena tugasnya. Jadi malam-malam mereka kumpulnya di warkop-warkop ini. Kerja di situ. Jadi kerumunan itu banyak sekali. Ya, di Embong Wungu itu Bapak Ibu, sudah mulai jam 10, itu polisi dan dinas perhubungan, satpol itu selalu toeng ngusiri mereka. Udah, mereka diusir toh, balik lagi Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Jadi mereka tidak taat pada protokol. Bahkan kalau saya baca di kiriman-kiriman teman saya, banyak sekali masyarakat merasa corona itu enggak ada. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, ada yang mengatakan corona itu rekayasa katanya. Sudah banyak yang mati loh masih ngomong rekayasa. Bapak Ibu, saya ingin menyadarkan kita orang Kristen harus beda. Sorry saya ngomong, mereka itu orang-orang bodoh, tidak pakai otak. Saudara orang pinter harus ngerti. Ya, ada protokol kesehatan. Keluar harus pakai masker. Masuk rumah, cuci tangan. Hindari orang yang tidak dikenal. Ya memang harus begini. Sosial ya harus distancing untuk sementara. Ya, katanya makhluk sosial, untuk sementara kita harus jaga. Dengan orang yang kita kenal aja ya kita nggak boleh terlalu berdekatan. Apalagi kalau ngomong, batuk, bersin, ngomong paling tidak 1 meter dan harus pakai masker. Bapak Ibu, kalau penderita itu tidak pakai masker, saudara pakai masker, saudara bisa ketularan 50% loh. Kalau saudara dekat. Kalau saudara pakai masker, ya, penderita pakai masker, saudara tidak masker itu 50%. Tapi kalau penderitanya yang tidak pakai masker itu 70% Bapak Ibu. Saudara sudah pakai masker, tapi orang yang sakit tidak pakai masker itu nular 70%. Berarti kemungkinan 10 orang 7 kena. Makanya untuk menjaga supaya tidak nular orang lain harus sama-sama pakai masker. Kalau penderita pakai masker, kita pakai masker, masih bisa tular, masih bisa kalau kita terlalu dekat. Tapi 1,5%. Kecil, makanya paling aman pakai masker. Paling aman pakai masker. Hindari kerumunan. Ngomong jangan dekat-dekat. Ya itu aturan. Ya, jangan ngomong rekayasa. Apalagi orang Madura Bapak Ibu. Saya lihat itu di kirimannya Pak Bandi kalau nggak salah. Waduh, dilawan. Petugasnya dilawan. Mereka mengatakan mati kan urusan Tuhan katanya. Ya kalau memang mau mati ya sudah mati aja toh. Tapi kita tidak boleh mati sebelum kita memberi buah. Ini sikap yang pertama. Tetapi di sisi yang lain ada sikap yang kebalikannya. Takutnya setengah mati. Sampai paranoid. Bapak Ibu, dua-duanya tidak benar. Kita orang Kristen gak boleh paranoid. Bulan yang lalu Bapak Ibu saya hadir dalam suatu pertemuan. Saya juga disuruh ngomong. Saya juga mendengarkan orang ngomong. Pakai mic. Bapak Ibu, pada waktu mic diserahkan ke saya dikasih tisu. Jadi pegang mic-nya harus dilapisi tisu, dipegang. Dan setelah saya serahkan ke orang lain, tisunya harus saya kantongi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, saya melihat pembicaranya semua pakai tisu. Menurut saya itu berlebihan Bapak Ibu. Karena
corona itu virus memang ukurannya mikro Bapak Ibu, tapi besar. Ya, dalam ilmu kedokteran sudah jelas, Bapak Ibu yang ngikuti pasti tahu. Ukurannya besar, tidak kecil. Jadi tidak benar kalau corona itu nular lewat udara, itu enggak benar karena tidak kecil, ukurannya besar. Di antara virus-virus itu paling besar. Jadi pada waktu keluar orang bersin, ya, terus keluar itu dropletnya, itu langsung ke tanah, tidak ada di udara. Memang ada sekitar 200 dokter-dokter pinter seluruh dunia itu merekomendasi ke WHO. Tapi WHO itu punya ribuan dokter pinter juga yang meneliti, yang mengatakan tidak. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, corona itu tidak menular lewat udara, tapi lewat cairan yang keluar dari mulut. Jadi kalau saya misalnya jabatan tangan, karena kalau di luar Bapak Ibu, orang-orang tua itu saya ginikan, gak mau. Dia tetap menyulurkan tangan, lah terus apa? Masa saya nolak? Ya saya jabat gak apa-apa. Ternyata yang saya jabat itu orang yang tertular corona. Terus gimana? Apakah saya tertular? Tidak Bapak Ibu. Tidak. Makanya setelah kita pegang orang lain, saudara was-was, cepat cuci tangan. Pada waktu kita cuci tangan, hilang sudah itu corona. Tapi kalau saya belum sempat cuci tangan, saya pegang mulut, saya pegang mata, saya pegang hidung, saya tertular. Itu aja. Jadi Bapak Ibu jangan parno. Kalau saudara parno, orang Kristen nggak boleh parno. Ya, ada yang mau pegang mic, ternyata bawa semprotan, serot dulu. Bapak Ibu itu sudah nggak benar Bapak Ibu. Apalagi mic ini Bapak Ibu, ya menurut yang saya pelajari, karena saya guru fisika, saya juga belajar elektro, di dalamnya ada membran. Membrannya tuh nggak boleh disemprot. Ya, makanya kalau pegang mic, ini mau ngecek mic ini bunyi apa enggak, jangan ditiup, rusak, tapi tok-tok aja. Nah, karena di dalamnya ada membran. Apalagi saudara bawa hand sanitizer, serot. Ya, Bapak Ibu, ini sikap. Saya jelaskan Bapak Ibu karena ini yang terjadi sekitar kita. Jadi kita harus mengikuti protokol, pakai masker, hindari kerumunan. Jangan sering keluar kalau nggak perlu, tapi kalau saudara perlu ya silakan keluar, tapi hindari kerumunan. Tidak dekat-dekat dengan orang. Ya, kemarin di grup kita GBI itu disiarkan ada konglomerat di Medan meninggal. Padahal dia sudah keluar pakai masker. Terus katanya kalau pulang itu enggak cuci baju. Makanya dia kena corona walaupun sudah jaga. Bukan tidak cuci baju Bapak Ibu, karena dia setiap pagi kumpul dengan teman-temannya di warkop, itu penyebabnya. Jadi hindari kerumunan. Itu yang betul, ya. Jadi jangan mengatakan matikan urusan Tuhan, apalagi saudara mengatakan corona itu rekayasa, itu sudah tidak benar. Orang Kristen harus ngikuti ilmu kedokteran. Kalau kita ngikuti ilmu kedokteran bukan kita nggak punya iman, itu hikmat, dan hikmat itu dari Allah. Hikmat itu dari Allah Bapak Ibu. Orang pinter belajar ilmu kedokteran itu anugerah Allah. Jadi kalau saudara ngikuti nasihat kedokteran itu alkitabiah. Tetapi kalau saudara parno, itu sudah tidak beriman. Jangan paranoid sampai enggak mau bertemu dengan orang lain, itu enggak betul. Bertemu tapi jaga jarak. Apalagi ibadah Bapak Ibu. Saya sangat khawatir dengan ibadah. Gereja itu Bapak Ibu ada 3 panggilan yang tidak boleh hilang. 1, koinonia. Koinonia ini seperti sekarang ini. Selama corona koinonia enggak ada toh, karena ada di rumah masing-masing.
Sekarang kita sudah diizinkan datang ke gereja. Jangan takut hadir di gereja. Apalagi gereja kita Bapak Ibu. Gereja kita ini luar biasa. Protokolnya sudah sangat memenuhi syarat. Lihat saudara duduk, sudah demikian diatur. Saudara cuci tangan, semua pakai masker. Ya, duduknya juga sudah ada jarak. Aman, gereja aman. Dan kursi yang sudah duduki itu sudah disemprot. Sudah steril. Jangan khawatir. Jangan sampai mengatakan nanti aku pulang bagaimana? Aku di rumah ada anak. Gereja kita steril Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita meninggalkan koinonia, kita enggak bergereja. Gereja itu perhimpunan. Itu fungsi pertama dari gereja. Ya. Tetapi Bapak Ibu, saya bersyukur karena Bapak Pendeta Handoko hari Rabu yang lalu itu menyampaikan khotbah tentang sudut pandang. Semua itu karena sudut pandang. Ya, semua karena sudut pandang. Orang yang berontak itu karena sudut pandangnya seperti itu, nganggap corona enggak ada. Orang yang parno juga karena sudut pandangnya seperti itu. Karena itu sore hari ini dengan singkat saya akan bacakan firman. Supaya sudut pandang kita itu benar. Karena sudut pandang itu tergantung keyakinan. Kita yakinnya seperti itu, maka seperti itulah sudut pandang kita. Ya, dan keyakinan itu Bapak Ibu timbul karena pemahaman kita akan firman. Karena itu ayo paham betul akan firman. Supaya kita tidak tidak acuh tak acuh. Yang kedua, kita tidak paranoid, tapi kita punya langkah yang benar. Karena kita paham akan firman Allah. Orang yang paham akan firman Allah punya keyakinan yang mantap. Orang yang punya keyakinan mantap punya sikap, tindakan, perilaku yang benar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, mari saya ingin bacakan Bapak Ibu satu ayat, satu pasal penuh yang saudara pasti kenal, yaitu Mazmur 91. Ayo kita buka bersama. Mazmur 91. Saya akan bacakan. Ya. Judulnya dalam lindungan Allah, itu yang saya pakai sebagai tema firman sore hari ini, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Saya ulang Bapak Ibu ya, saya ulang. Gak banyak ulasan sore hari ini, baca ayat aja. Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk tenang dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang bermalam, orang yang tidur nyenyak dalam lindungan yang maha kuasa, itu akan berkata kepada Tuhan bahwa tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Ulangi, dia yang melepaskan engkau, dengar Bapak Ibu, dia yang melepaskan engkau, Allah yang maha tinggi, itu melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar
yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, di sisi kiri, dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi orang yang berada di dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi, penyakit sampar yang busuk, penyakit menular yang mengamuk itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ulangi, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, kepada rumahmu, kepada seisi rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak-anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi tadi ayat 1 sampai 13 itu ditulis oleh Daud. Walaupun tidak tertulis di atasnya, itu ditulis oleh Daud. Tetapi 14 sampai 16 ini perkataan dan janji Tuhan untuk Daud. Untuk kita yang berada di dalam lindungan Allah. Allah mengatakan apa? Sungguh hatinya melekat padaku. Sungguh hatinya cocok dengan hatiku, kata Allah. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya tidak baca ayat lain Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita bahas hanya dari ayat-ayat tadi. Jadi Bapak Ibu, libatkan Allah sebagai pelindung hidupmu. Ini penting, libatkan Allah sebagai kubu pertahanan kita. Sama-sama pakai masker. Kita dan orang lain sama-sama pakai masker. Sama-sama rajin cuci tangan. Kita dan orang lain sama-sama rajin cuci tangan. Sama-sama menghindari kerumunan. Kita social distancing, mereka juga social distancing. Tetapi Bapak Ibu, saya beritahukan kepada saudara, kalau saudara melibatkan Tuhan sebagai pelindung saudara, pasti hasilnya beda. Hasilnya beda. Sama-sama mengikuti protokol kesehatan. Tapi saudara punya pelindung yang luar biasa. Karena itu jangan paranoid. Saudara punya pelindung. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 itu baca terus untuk mengingatkan kita, untuk menyegarkan jiwa kita, menyegarkan roh kita. Libatkan Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kita. Hasilnya pasti beda dan banyak perkara ajaib yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Allah mengatakan kepada kita, 1.000 orang rebah di kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kita. Kita cuma nonton. Itu janji Tuhan. Kalau saudara hidup atau melibatkan Allah sebagai pelindung hidup saudara.
Karena itu hiduplah dalam lindungan Allah. Tetap lakukan protokol kesehatan. Kita bukan orang yang nggak punya otak. Kita punya otak, kita orang pinter. Kita ngikuti aturan kesehatan. Pakai masker. Bukan berarti aku tahu, imanku mengatakan Allah melindungi aku, nggak pakai masker. Bukan seperti itu, Allah nggak suka seperti itu. Ya, Allah memberkati kita, tapi kita harus kerja. Allah melindungi kita, Allah memberi kesehatan kepada kita, tapi kita harus jaga kesehatan. Amin. Iya, jaga kesehatan. Bukan melawan, bukan memberontak. Sudah tahu, saya kan berdoa setiap jam 9 malam. Sampai hari ini saya berdoa. Salah satu pokok doa saya tuh berdoa untuk masyarakat Indonesia. Supaya mereka taat gitu loh. Dulu saya berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu. Ya saya tetap berdoa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi lama-lama saya berpikir, ini ada yang perlu didoakan. Masyarakat Indonesia harus bertobat. Oh mereka loh dengan sengaja melawan. Kapan corona akan pergi kalau tidak ada kesadaran diri? Bapak Ibu tahu di Cina itu sumber pertama kali corona. Itu di Beijing misalnya. Ya mulai minggu yang lalu itu sudah 0 lagi, kan sempat 0. Ada lagi 54 orang sakit toh. Sekarang sudah 0 lagi. Padahal wabah itu dari sana. Mereka 0. Kenapa? Seluruh masyarakat sadar. Perlu lockdown diri di rumah. Mereka itu hanya keluar kalau beli bahan makanan, balik lagi ke rumah. Mereka tidak bertemu dengan temannya untuk sementara waktu. Semua sadar. Doakan bangsa Indonesia Bapak Ibu. Supaya bangsa Indonesia ini taat pada aturan ini. Kalau tidak, kapan corona di Indonesia akan berhenti? Kapan sekolah masuk Bapak Ibu? Ini sekolah sudah berapa bulan ini enggak masuk. SD SMP rencanakan mulai, SD TK rencanakan mulai bulan Januari. Berarti 9 bulan mereka di rumah. Kalau SMA kemungkinan besar Oktober sudah masuk. Perguruan tinggi mulai September sudah masuk toh. Itu. Tapi kalau masyarakat seperti sekarang agak sulit Bapak Ibu. Ya, sisipkan doa untuk masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia itu bertobat. Sadar diri. Ya, Bapak Ibu. Kita tidak perlu parno karena perlindungan Allah itu nyata untuk kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan lewat ayat ini. Yang pertama, kalau kita hidup di dalam lindungan Allah, maka kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar. Kita tidak perlu takut pada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab firman Allah mengatakan itu tidak akan menimpa engkau. Ayo kita lihat lagi. Ayo PowerPoint-nya lihat lagi. Ayat yang kelima tadi. Ya, poin yang pertama. Oke. Poin yang pertama. Di back. Nah ini. Jadi yang pertama, penyakit sampar, penyakit menular tidak akan menimpamu. Jelas firman Allah mengatakan gitu. Saya baca lagi ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang keenam,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Corona itu penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, sebab saudara tidak tahu penyakit itu nularnya dari mana. Banyak OTG. OTG itu orang yang tanpa gejala. Dalam gelap. Dalam gelap itu artinya apa? Kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa tahu. Jangan-jangan orang di dekat kita ini infeksi corona. Ya, penyakit sampar berjalan di dalam gelap. Penyakit menular mengamuk di waktu petang. Corona ini ngamuk sekarang Bapak Ibu. Jutaan. Ya, di Amerika tuh satu hari bisa berapa itu? 50.000 setiap harinya. Di Amerika, karena masyarakatnya ya tidak social distancing. Ngamuk di waktu petang. 1.000 orang rebah di sisimu. Di Indonesia sekarang ribuan setiap harinya yang positif. 10.000 di sebelah kananmu. Di dunia itu puluhan ribu Bapak Ibu, bahkan ratusan ribu setiap harinya. Tapi firman Allah mengatakan apa? Itu tidak akan menimpamu. Amin? Iya, makanya ya, libatkan Allah dalam perlindungan hidup kita. Itu tidak akan menimpa saudara. Itu yang pertama, tidak akan menimpamu. Yang kedua, tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tertulis seperti itu loh firman Allah. Tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah itu rumah. Jadi kalau saudara melibatkan Allah dalam perlindungan kita, maka penyakit sampar yang sekarang mengamuk, penyakit menular yang akan mengamuk, itu tidak akan menyentuh rumah kita. Makanya setiap pagi doa, supaya rumah kita, seisi rumah kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, itu dibungkus oleh darah Kristus. Dibungkus oleh bilur-bilur Kristus. Itu tidak akan menimpa kita dan juga tidak akan mendekat kepada kemah kita. Sebenarnya banyak kesaksian Bapak Ibu, tapi saya tidak perlu menyaksikan, tetapi saya beritahu kepada saudara apa yang tertulis ini iya dan amin. Dari sejak Maret pertengahan Bapak Ibu sampai hari ini saya punya mesbah doa untuk sahabat-sahabat saya dan saudara-saudara saya yang kena corona. Dan saya beritahu, ya, saya hanya berikan Mazmur 91 kepada mereka, saya berdoa, mereka saja berdoa, kita punya mesbah doa walaupun tidak bertemu di rumah-rumah. Dan saya beritahu Bapak Ibu, sampai hari ini semua yang ada di mesbah doa saya itu sembuh. Sudah ada sertifikat dari kedokteran 2 kali swab negatif. Yang terakhir itu kakak saya di Surabaya, keluarganya kena Bapak Ibu. Dan sudah tahu background keluarga saya itu kan hampir semua tidak Kristen. Dan kakak saya ini, tacik saya ini baru awal-awal jadi Kristen, awal-awal ke gereja, jadi imannya belum mantap Bapak Ibu. Pada waktu kena gitu langsung WA saya, setiap hari dia kabari, setiap hari dia ajak doa. Sampai terakhir dia mengatakan semuanya negatif. Ada 2 yang kena di rumahnya. Ya, cucunya yang kecil kena, mantunya kena. Lah cucunya yang kecil ini Bapak Ibu, itu selalu gendong dengan dia. Cucunya ini dekat dengan omanya, dekat dengan emaknya, bukan dengan mamanya, lebih dekat dengan emaknya. Lah, emaknya sudah tua, lebih tua dari saya, berarti sudah 60 lebih. Nah, mestinya dia menghindar toh. Cucunya masih kecil. Nah, cucu ini menderita kalau nggak digendong omanya.
Gimana Bapak Ibu? Cari rumah sakit? Nggak ada. Cari hotel penuh. Hotel di Surabaya untuk isolasi sudah penuh. Rumah sakit sudah nggak mau terima Bapak Ibu. Kecuali yang ditangkap ya, ditangkap istilahnya ditangkap tanda petik ya. Tertangkap oleh pemerintah baru dimasukkan rumah sakit rujukan. Tapi kalau tidak tertangkap gitu, kita cari sendiri, sulit Bapak Ibu. Rumah sakit sudah nggak ada. Hotel yang bayarnya cukup mahal itu sudah nggak ada. Penuh, semua penuh. Surabaya luar biasa Bapak Ibu. Ya, hati-hati saudara yang Surabaya. Saya setiap hari ada di Surabaya masalahnya. Jadi harus hati-hati. Akhirnya apa? Isolasi di rumah. Nah kalau isolasi di rumah, ya apa si cucu ini? Ya mesti gendong omanya terus toh. Terus gimana? Dipisah. Dipisah cucu ini menderita Bapak Ibu gak sembuh-sembuh. Ya, saran saya. Habis gendong cucu, mandi. Habis gendong cucu, cuci tangan. Dan sudah tahu, kakak saya negatif, tidak positif, cucunya sudah sembuh, mantunya sudah sembuh. Ya, jadi perlindungan Allah itu ya dan amin. Doa sungguh-sungguh. Perlindungan Allah itu iya, tapi aturan kesehatan harus tetap diikuti. Ya, tidak akan mendekat kepada kemahmu. Coba lihat ayat yang ke-10. Itu ayat yang ke-10. Ya, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi rumah saudara aman kalau saudara ya melibatkan Allah di dalam perlindungan hidup saudara. Yang ketiga, siapa Bapak Ibu orang yang tinggal di dalam lindungan Allah itu siapa? Kalau saudara ingin tinggal dalam lindungan Allah itu siapa? Ayat pertama mengatakan apa? Orang yang duduk tenang dalam lindungan Allah. Jadi bahasa aslinya duduk tenang. Duduk tenang itu artinya tidak gelisah. Duduk tenang itu tidak takut, tapi betul-betul berada di dalam lindungan Allah, tidak kemana-mana. Jangan takut Bapak Ibu. Duduk tenang dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Itu orang yang melibatkan Allah di dalam perlindungannya. Yang kedua, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara tidur bisa nyenyak, tidak perlu takut lagi karena saudara di dalam malam itu ada naungan dari Allah yang maha kuasa. Dan yang ketiga nih yang penting, orang yang hatinya melekat kepada Allah. Jadi ayo melekat kepada Allah. Ya, ayo melekat kepada Allah. Kalau kita melekat kepada Allah Bapak Ibu, perlindungan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Kita lihat apa janji Tuhan bagi orang yang melekat kepada Tuhan, kepada Allah. Yang pertama, Allah mengatakan apa tadi? Aku akan meluputkannya. Jadi walaupun 1000 rebah di kirimu, 10.000 berlaksa-laksa di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau karena Allah yang meluputkannya. Yang kedua, Allah membentengi. Allah melindungi kita. Yang ketiga, ini indah. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Setiap saudara berdoa, saudara dijawab oleh Tuhan. Luar biasa toh, orang yang melekat kepada Tuhan, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir apa? Tidak ada kematian. Firman Allah mengatakan panjang umur. Ya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi virus corona itu tidak mematikan Bapak Ibu, membuat sakit ya, tapi mematikan tidak. Kenapa orang mati karena corona? Yang pertama mungkin dia stres, di rumah sakit stres pasti Bapak Ibu. Orang yang nggak biasa sendiri pasti di rumah sakit stres, karena nggak boleh dikunjungi. Takut, stres. Tapi orang Kristen tidak boleh takut, tidak boleh paranoid.
Ya. Sekalipun dia punya penyakit bawaan, dia tidak akan meninggal Bapak Ibu. Kalau dia punya imun yang kuat. Kapan imunnya kuat? Kalau dia tidak takut. Tidak down. Ya. Setiap hari saya kirim ya, kata-kata yang membuat dia tidak down kepada saudara kita yang sekarang ada di rumah sakit. Ya. Jangan down. Dan luar biasa Tuhan sudah tolong dia. Dalam waktu dekat dia akan keluar Bapak Ibu. Karena pertolongan Allah itu luar biasa. Pokoknya tidak down. Ya. Corona itu membuat kita sakit, iya. Tapi membuat kita mati, tidak. Orang yang mati kena corona karena dia stres, down, patah semangat, kesepian. Ya, ayo beri motivasi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari WL kita nyanyikan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, Amin. Haleluya. begitu besarnya kasih-Mu. Sembah Tuhan. Buka hati saudara. Penuhi hati Terima pemulihan, kami kesehatan, yang dan anugerah Tuhan yang besar. Amin. menyembah Yesus. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Dengan sukacita. Amin. Haleluya. Sejauh langit Terima perlindungan Tuhan yang terbaik. dari Terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima penghiburan dari Tuhan Yesus. besarnya Buka hati saudara. Haleluya. penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Haleluya. Oh, glory. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Kau baik. Lindungi jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka. Sembuhkan Tuhan. Jaga jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Tuhan. kekuatanku, Terima kasih Tuhan. sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kekuatanku. Sukacita yang percaya bahwa Dia Tuhan. Kekuatan sukacita kita katakan sama-sama. Amin. Kaulah Tuhan. Kekuatanku. Sukacita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi kita yang ajaib dan luar biasa.
Kami percaya firman Tuhan menguatkan setiap kami. Perlindungan penyertaan dari Tuhan Yesus lebih dari apapun. Persoalan, masalah, virus apapun adalah hal yang kecil. Bersama dengan Tuhan yang besar, semua kami bisa lewati dan kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Pendeta Yonatan. Urapi, pakai dengan lebih dahsyat lagi. Berkati keluarganya, jadikan berkat dimanapun hamba-Mu ini ada. Terima kasih untuk malam ini, kami percaya, kami bersyukur untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami tidak melihat Engkau karena Engkau adalah roh adanya, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan sukacita, kebahagiaan, kekuatan, kesegaran. Kami bersyukur lawatan Tuhan. Sungguh perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa. Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan karena kami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam pergumulan apapun juga kami percaya kemenangan besar Tuhan berikan kepada setiap jemaat yang hadir, yang ada di rumah. Tuhan melawat kami dan teman-teman kami jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan toko mereka yang mereka kerjakan dibuat berhasil di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Begitu banyak orang susah, menderita dan gagal. Tapi bersama dengan Tuhan kemenangan besar, keberhasilan, bahkan masa depan yang terbaik Tuhan sudah berikan. Dan persoalan kesulitan tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan dan tentukan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, saya menyerahkan setiap jemaat dalam tangan Tuhan, berkat yang khusus, yang spesial. Tuhan kami percaya Tuhan terus menjaga, tidak ada jemaat yang berkekurangan, semuanya diberkati dengan luar biasa. Dan juga berdoa untuk jemaat yang nanti akan pulang memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan membalas dengan berkat yang luar biasa. Kami berdoa untuk saudara kami yang muda Samuel Nicholas yang memberikan buah sulung dari hasil pekerjaannya Tuhan bagi Tuhan. Karena imannya, percayanya kepada Tuhan. Berkati orang muda ini Tuhan dengan berhasil dengan luar biasa. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para volunteer, pekerja Tuhan di gereja yang Tuhan memberkati mereka. Karena mereka sudah memberikan hidup mereka, waktu mereka dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Berkati bangsa negara kami. Kami serahkan pemerintahan kami Tuhan. Tuhan menolong supaya ketaatan dan kepada peraturan kesehatan mereka lakukan. Dan supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan pemulihan terjadi. Tuhan, hidup yang normal kembali terjadi. Dan berkat yang luar biasa memberkati bangsa negara kami. Sebentar kami pulang dengan berkat yang besar dan ajaib. Kami percaya berkat surga pasti mengalir. Dan tidak ada seorang penjemaat yang pulang tanpa berkat Tuhan. Sekarang saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Percaya, buka hatimu lebar-lebar. Dan percaya Tuhan memberkati saudara. Terimalah berkat dari Allah. Berkat yang besar, anugerah dari Allah Bapa. Kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang akrab, intim dan mesra di dalam Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati saudara, memulihkan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua saudara diberkati, dipulihkan Tuhan. Yang percaya diberkati katakan amin, tepuk tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.
bagi yang ingin memberikan persembahan bisa dimasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan di depan pintu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.